Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang penetapan harga. Enjoy for watching. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 2. Kenalkan, saya Aminatul Surya dengan NPM 2023 1450954. Kenalkan, nama saya Sofi Afrana Lutfi dengan NPM 2023 1450968. Nama saya Prilia Istirazari, NPM 2023 1450 0993. Nama saya Leni Sufiana dengan NPM 2023 14500 996. Saya Syanindita Zarafansuri dengan NPM 2023 1450 1012. Perkenalkan, nama saya Mia Handayani dari kelompok 2 dengan NPM 2023 145 00 979. Definisi penetapan harga: proses menentukan nilai atau biaya suatu barang atau jasa. Proses ini melibatkan berbagai faktor termasuk biaya produksi, penetapan pasar, dan kondisi umum. Selanjutnya, metode penetapan harga. Yang pertama adalah cost plus pricing, yaitu penambahan biaya produksi ke biaya overhead pabrik untuk menentukan harga. Yang kedua adalah value based pricing, yaitu harga ditentukan berdasarkan nilai yang diberikan produk atau jasa kepada konsumen. Selanjutnya yang ketiga, competitive pricing, yaitu menentukan harga berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pesaing. Yang keempat, penelitian pasar. Melakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen serta menganalisis harga yang ditetapkan oleh pesaing. Metode ini dapat membantu dalam menentukan harga yang tepat. Yang kelima, yaitu ada break-even point atau BIP, yaitu melibatkan penetapan harga jual yang mencakup total biaya pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan. Meskipun produsen mungkin tidak mendapatkan keuntungan dengan strategi ini, perusahaan akan mencapai keseimbangan pasar tanpa mengalami kerugian. Yang keenam, yaitu teori harga, di mana konsumen dapat menentukan harga. Dan ada juga beberapa teori yang populer meliputi teori harga keinginan, teori harga relatif, dan juga teori harga pasar. Tujuan penetapan harga memiliki beberapa aspek penting yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan pertumbuhan bisnis serta meningkatkan dan mempertahankan citra brand. Tujuan utama penetapan harga itu ada 3. Yang pertama itu menghindari perang harga. Harga yang stabil dapat meminimalisirkan penurunan harga ketika produk menurun, sehingga menguntungkan bagi bisnis maupun konsumen. Selanjutnya yang kedua itu memaksimalkan keuntungan bisnis. Penetapan harga juga bertujuan untuk memaksimalkan laba usaha yang didapatkan. Dengan laba usaha yang besar, bisnis dapat meningkatkan produksi barang, merancang strategi pemasaran, dan mengembangkan usaha. Selanjutnya yang terakhir itu yang ketiga, meningkatkan citra brand. Dengan harga yang terlalu mahal atau harga yang terlalu murah bisa mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Sehingga penting untuk menetapkan harga yang sesuai dengan nilai produk yang ditawarkan. Apa sih faktor-faktor utama dalam penetapan harga? Faktor-faktor dalam penetapan harga itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah tujuan penetapan harga. Tujuan utama penetapan harga adalah untuk memaksimalkan pendapatan dan laba. Harga juga merupakan unsur pemasaran yang sangat fleksibel, memungkinkan perubahan harga tanpa membutuhkan waktu yang lama. Berbeda dengan perubahan produk, saluran distribusi, serta promosi yang memerlukan waktu dan biaya yang signifikan. Yang kedua, menentukan permintaan. Pemahaman tentang permintaan pasar sangat penting dalam penetapan harga. Kenapa? Karena permintaan pasar menentukan sejauh mana produk dapat dijual dan harga yang dapat ditetapkan. Yang ketiga, itu adalah perkiraan biaya. Perkiraan biaya produksi, distribusi, dan promosi adalah faktor penting lainnya. Biaya ini menentukan harga minimum yang dapat dijual untuk memaksimalkan laba perusahaan.
Yang keempat adalah analisis biaya. Analisis biaya memungkinkan suatu perusahaan untuk mengidentifikasi biaya yang dapat dikontrol dan yang tidak dapat dikontrol oleh suatu perusahaan. Ini penting untuk menentukan harga yang mempertimbangkan margin keuntungan yang diinginkan suatu perusahaan. Yang kelima, harga dan tawaran pesaing. Analisis harga dan tawaran produk pesaing juga penting dalam penetapan harga. Kenapa? Karena hal ini membantu perusahaan untuk menentukan harga yang kompetitif dan menarik bagi konsumen. Yang keenam, ada metode penetapan harga. Metode penetapan harga yang digunakan oleh suatu perusahaan juga mempengaruhi beberapa harga. Beberapa metode yang umumnya digunakan termasuk cost plus pricing, markup pricing, dan target returning pricing. Yang terakhir itu adalah memilih harga akhir. Setelah mempertimbangkan semua faktor di atas atau faktor-faktor yang tadi sudah dijelaskan, perusahaan harus memilih harga akhir yang diharapkan akan membantu kemajuan atau membawa kemajuan suatu perusahaan dan pertumbuhan bagi perusahaan. Pemilihan ini harus berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan tujuan bisnis suatu perusahaan. Selanjutnya itu ada strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga adalah serangkaian pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan mereka. Beberapa strategi penetapan harga itu ada 7. Yang pertama itu ada cost plus pricing. Metode ini mengambil biaya produksi sebagai dasar untuk menentukan harga dengan menambahkan margin keuntungan yang diinginkan. Ini adalah pendekatan klasik yang memastikan bahwa harga mencakup biaya produksi plus margin yang diinginkan. Yang kedua, itu ada value-based pricing. Strategi ini menetapkan harga berdasarkan nilai yang ditawarkan produk atau layanan kepada konsumen. Ini berbeda dari penetapan harga berdasarkan biaya karena fokusnya pada persepsi konsumen terhadap nilai produk. Yang ketiga itu ada competitive pricing. Metode ini menetapkan harga berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pesaing. Tujuannya adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dengan menetapkan harga yang kompetitif. Yang keempat, psychological pricing. Strategi ini menetapkan harga yang tidak sepenuhnya berdasarkan biaya atau nilai, tetapi juga mempertimbangkan persepsi konsumen tentang harga yang murah atau mahal. Ini sering digunakan untuk produk atau layanan yang memiliki nilai persepsi tinggi. Yang kelima, penetapan harga berbasis target. Dalam strategi ini, perusahaan menetapkan harga berdasarkan target keuntungan yang diinginkan, bukan hanya mempertimbangkan biaya. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan harga berdasarkan permintaan pasar dan kondisi ekonomi. Yang keenam, itu ada dynamic pricing. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan harga produk atau layanan mereka secara dinamis berdasarkan faktor-faktor seperti permintaan pasar, kondisi ekonomi, dan konkuren. Ini sering digunakan dalam industri energi, transportasi, dan perhotelan. Yang ketujuh, penetapan harga berbasis tawaran. Dalam strategi ini, perusahaan menetapkan harga berdasarkan analisis tawaran dari pesaing dan permintaan pasar. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dengan menentukan harga yang menarik bagi konsumen dan mempertahankan posisi kompetitif. Selanjutnya yaitu ada penetapan harga dalam persaingan, di mana perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan harga produk atau layanan mereka yang kompetitif dan menarik bagi konsumen, sambil memaksimalkan keuntungan dan juga mempertahankan posisi pasar. Selanjutnya, ada penetapan harga dalam pemasaran digital, di mana penetapan ini memerlukan pendekatan yang berbeda dari pemasaran tradisional, karena ada beberapa faktor-faktor seperti dinamika pasar yang cepat berubah, perkembangan teknologi, dan juga kebiasaan konsumen yang selalu berubah. Tantangan dalam penetapan harga. Tantangan dalam penetapan harga mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja bisnis.
baik dalam konteks pemasaran tradisional maupun digital. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan harga. 1. Dinamika pasar yang cepat berubah. Dalam pemasaran digital, dinamika pasar cepat berubah, dan perusahaan harus mampu menyesuaikan harga mereka secara dinamis untuk menanggapi perubahan permintaan dan kondisi pasar. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan kemampuan untuk merespon cepat terhadap perubahan. Yang kedua, kompetensi yang ketat. Di pasar kompetitif, perusahaan harus mempertimbangkan harga yang ditetapkan kompetitif tanpa mengurangi nilai atau kualitas. Produk atau layanan bisa menjadi tantangan tersendiri. Perusahaan harus memahami strategi harga pesaing dan menemukan cara untuk menonjol melalui nilai tambah atau layanan khusus. Yang ketiga, persepsi konsumen. Harga yang ditetapkan harus mencerminkan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Namun, memahami dan memenuhi ekspektasi konsumen bisa menjadi tantangan, terutama di pasar digital, di mana preferensi konsumen bisa berubah dengan cepat. Yang keempat, pengelolaan harga dalam pasar digital. Pengecer online sebagai contoh, harus mampu menyesuaikan harga mereka berdasarkan permintaan pasar. Jika permintaan tinggi, mereka harus menetapkan harga yang lebih tinggi untuk memenuhi permintaan tersebut. Namun, jika permintaan rendah, mereka mungkin perlu menurunkan harga untuk mempertahankan penjualan. Menyusun strategi yang tepat untuk mengelola harga dalam kondisi ini bisa menjadi tantangan. Dan yang terakhir ada kepercayaan dan transparansi. Dalam pemasaran digital, kepercayaan konsumen terhadap informasi harga yang transparan dan jelas menjadi sangat penting. Membangun kepercayaan ini melalui penetapan harga yang adil dan terbuka bisa menjadi tantangan, terutama ketika perusahaan harus menyeimbangkan kebutuhan untuk memaksimalkan keuntungan dengan kebutuhan untuk menjaga kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu ada studi kasus dari materi kita pada kali ini. Di sini kita ambil dari PT Grab dan juga PT Gojek, di mana kita ambil GoFood dan GrabFood. GoFood dan GrabFood merupakan dua layanan pesan antar makanan berbasis aplikasi yang berkembang pesat di Indonesia. Dalam sistem ini, harga makanan yang ditampilkan di aplikasi sering kali berbeda dengan harga di outlet fisik. Salah satu strategi penetapan harga yang umum digunakan adalah markup harga, yaitu menaikkan harga sekitar 10 hingga 30% di aplikasi dibandingkan harga offline. Hal ini dilakukan oleh mitra restoran untuk menutupi potongan biaya layanan dari pihak platform yang bisa mencapai 20 hingga 30% per transaksi. Selain itu, sistem dynamic pricing atau harga dinamis juga diterapkan terutama pada jam sibuk seperti saat makan siang, cuaca hujan, atau hari libur, di mana harga dapat naik karena tingginya permintaan. Strategi lainnya termasuk bundling dan diskon seperti paket hemat, makanan plus minuman, serta promosi berbasis lokasi dan loyalitas pelanggan, seperti diskon pengguna baru, voucher wilayah tertentu, dan cashback melalui GoPay atau OVO. Selanjutnya itu, penetapan harga di platform ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya komisi kepada platform, biaya operasional, termasuk insentif pengemudi, segmentasi pasar, misalnya area premium seperti SCBD atau BSD cenderung lebih mahal, tingkat permintaan konsumen, serta dukungan teknologi seperti algoritma dan data perilaku konsumen. Namun demikian, strategi ini menghadapi berbagai tantangan. Banyak konsumen mengeluhkan perbedaan harga antara aplikasi dan outlet, sehingga muncul isu keadilan harga. Selain itu, restoran harus bersaing ketat dalam ekosistem digital. Sementara, kesadaran konsumen terhadap harga dan promo makin meningkat. Ketidakjelasan tentang siapa yang menetapkan harga, platform atau mitra juga menjadi sorotan. Jika dilihat dari analisis SWOT, atau kita bisa sebut juga dengan Strengths, Weakness, Opportunity, Threats,
Kekuatan atau strength dari strategi harga GoFood dan GrabFood terletak pada fleksibilitas sistem digital, penggunaan big data untuk personalisasi penawaran, serta jangkauan pasar yang luas. Kelemahan atau weakness-nya adalah persepsi negatif terhadap harga yang lebih mahal dibandingkan offline dan ketergantungan pada algoritma yang belum sepenuhnya transparan. Peluang atau opportunities yang dapat dimanfaatkan adalah meningkatnya penetrasi smartphone dan kebiasaan konsumsi digital masyarakat Indonesia, serta potensi untuk memperluas pasar ke daerah-daerah baru. Sementara itu, ancaman threats yang dihadapi termasuk persaingan ketat antar platform, potensi regulasi pemerintah terhadap praktik harga digital, serta risiko kehilangan kepercayaan konsumen jika harga dianggap tidak adil atau manipulatif. Kesimpulan pada materi kita kali ini yaitu penetapan harga adalah proses strategis yang melibatkan banyak pertimbangan, mulai dari biaya produksi, nilai produk bagi konsumen, hingga kondisi pasar dan harga pesaing. Tujuannya bukan hanya menentukan angka jual, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara keuntungan dan kepuasan pelanggan. Berbagai metode digunakan seperti cost plus pricing, value based pricing, hingga competitive pricing. Masing-masing dari mereka memiliki pendekatan yang disesuaikan dengan tujuan bisnis. Di era digital, penetapan harga menjadi lebih dinamis karena perubahan pasar yang cepat, persaingan yang ketat, serta ekspektasi konsumen yang semakin tinggi. Strategi seperti dynamic pricing dan harga psikologis kini banyak dipakai untuk menarik minat konsumen. Tantangan utamanya adalah menjaga harga tetap kompetitif, transparan, dan sesuai dengan persepsi nilai konsumen. Dengan demikian, penetapan harga bukan hanya soal perhitungan biaya, tetapi juga soal strategi memahami dan menenangkan hati pasar.